Yo. Ayo mas, monggo hukumnya murah, 15.000 loro, sol. Monggo mas. Ini mas, ambil barang mas. Saya tak mau boleh saya. Oke. 15.000 loro, sol. Boleh rumahnya yang dua anakku. Kira 15 ya? Iya. Nah, oke, terus mas. Iya. Waduh, aku dodolan buku ora payu kae, payu lho. Tak dodol dukun aku ben payu. Kok urip kok enak tenan. Aku dikek isoro Gusti Allah. Wes. Mbah, monggo Mas Awet nggih. Nggih. Kenalke, Gus Samsudin. Oh nggih, kula omahe Krawo. Krawo kono ku? Nggih. Oh kene iki yo. Iya. Kene Mbah. Aku duwe saingan bakul buku sing kono iki rame, Mbak. Tapi dhewe dhewe iki sowoki, dan mbakno. Aku pe nyantai nang bebel, tapi jenenge topone iki sepi lho. Yen sing rame iki aku, Mbak. Terus duwe, Mbak. Terus tak tawari cincin biasa apa yang premium? Premium kira jenenge. Oke, jero iki. Ya, premium masuk pinten? Cak juta. Tak transfer ya? Ya wis bengi beres. Nggih, suwun, Mbah. Nggih. Atas suwun. Bayar sik nggih. Nggih. Mas, monggo. Buyur. Dia nek tuku iki. Tak milih sik aku, Cak. Tanggo Mas, sik. Kira koran ora, Mas? Koran sik. Mas, orang terbaru. Oh, Mas. Tak bayar transfer ya? Ya, oke. Oh, tapi tak WA sampai wis waktu. Siap. Tak bayar ya, Mas? Nggih. Piro, Mas? Ki 20.000 wae cukup. Oke, langsung. Atur suwun. Nggih. Wah, ayo kok sumpah kuwi perasaan ini kok rame. Kenapa ya? Bongkok kowe. Piro bongkok? Aku sawu. Perasaan bongkok. Enak karo duit. Aku bingung. Bongkok kowe. Bongkok. Monggo masih monggo ini apik Mas. Lagi kok impor kok jenenge dapat ngono. Ora wis tuku sak terus sampe ambil bilang. Nggih sing Kristen meneh ya syukurane. Nggih. Yo wis gampang khusus sampe sebab loro. Tenang ora. Yo tak ngurusi iki. Oke. Mas. Nggih iso nggih. Hati-hati bagi. Emang apa Mas? Aku dia. Niki HP. Ayo, HP direct tuh. Lah didol Mas. Iki piro? Iki wis 20.000 Mas untuk loro Mas. Iya Allah. Mas, terima kasih Mas. Suwun Mas. Nggih. Milik orang Korea. Itu orang Korea masih. Yo, nek iki jomone ora iki. Enak wae iki jomo. Ora enak pasukan iki. Oh iya, Allah. Kira iki. 20 mawon. Itu nanti. Ya. Iki rame pasang dino. Suwepi curiga. Aku pasang-pasang. Jadi pasang-pasang. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Apa le? Aku curiga Pak Ustaz. Ini dodolanku wangi saiki dodolanku
nang Sowopi. Nah, malah pindah ke toko sebelah Ruwami. Aku curiga. Kayak saiki bukut. Susun sek le. Beriki ayo dicek karo warga rame-rame. Wis. Ayo le. Wis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa nopo? Ih, setir ini. Sampai jere warga-warga kene nganggo dukun, Mas. Yo, Yo, iki. Ora, kapan dukun aku? Wis kawan jujur ae, Mas. Kapan? Jujur ae. Yo Mas. Ya sampe kok dukun. Lah toko ku sepi kok, piye neh? Wis Mas, ngene. Iya. Sampai dukun iki ben opo? Ben rame Mas tokoku, aku butuh duit mepet. Butuh duit iki. Yo dukun. Jeluk Gusti Allah, Mas. Yo, jeluk setan. Nggih Gus. Ya di Singapura. Coba. Kok saiki tak share kok. RT kene. Nggih. Ayo, sen. Ayo. Cepat. Besok. Di. Yo. Yo. Ki jembaku. Sajane mesti endi? Sajene wis jenenge dadi Astagfirullahaladzim. Yo, apa Mas? iki jimat iki ben rame kok ngawur ae. Jimat iki Gus kok benteng ora. Buah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas rahmat dan hidayahnya kita dapat mendengarkan ceramah yang sangat bermanfaat Masya Allah. bagi kita semua. Masya Allah. Rezeki merupakan suatu hal yang menarik dan banyak menyita perhatian manusia, sehingga banyak yang sudah menjadi budaknya sampai rela menghalalkan segala cara demi mendapatkan rezeki yang haram. Bahkan yang lebih parah lagi, ada sebagian umat manusia yang menganggap bahwa berpegang pada ajaran Islam akan mempersulit dalam mencari rezeki. Astagfirullahaladzim. Ini tanda-tanda akhir zaman. Jangan ditiru. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Hal ini disampaikan oleh Ustadz Khalid dalam tausiahnya bahwa sebagian dari umat Islam ada yang masih berpegang teguh dalam syariat Islam. Akan tetapi mereka dalam mencari rezeki ataupun di bidang ekonomi masih tetap menutup mata dari sebagian aturan Islam, terutama berkenan dengan etika berbisnis dan hukum halal atau haram. Dari sinilah umat Islam bertolak belakang dalam hal mencari rezeki. Ada sebagian umat Islam yang sangat berhati-hati dalam mencari rezeki. Akan tetapi sebagian yang lain bersifat materialistis dan berprinsip, yang penting perut kita kenyang, tanpa peduli apakah melalui cara yang halal ataukah dengan cara yang haram. Seperti yang telah diungkapkan oleh Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW Allahumma sholli. dalam hadisnya, yang artinya akan datang suatu masa pada umat manusia, mereka tidak lagi peduli dengan cara untuk mendapatkan harta, apakah melalui cara halal ataukah dengan cara yang haram. Dari hadis Abu Hurairah. Dari keterangan hadis di atas dapat dipahami bahwasanya kita diperintahkan untuk mencari rezeki yang halal. Jangan sampai dalam mencari rezeki kita sampai melakukan tindakan yang menjurus kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menghalalkan segala cara demi mendapatkan yang diharapkan
tanpa memperdulikan bagaimana rezeki itu didapat. Intinya, orang yang seperti itu adalah orang-orang yang tidak sabar. Seandainya mau bersabar dalam mencari rezeki, tetap Allah beri karena jatah. Seandainya mau bersabar dalam mencari rezeki, tetap Allah beri karena jatah rezeki yang halal sudah ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatur rezeki bagi seluruh makhluk ciptaannya. Bagi manusia, jin, syaitan, hewan tanpa terkecuali. Ada jatah rezeki bagi orang-orang kafir, begitu juga rezeki bagi orang mukmin. Bahkan yang dijatahkan adalah rezeki yang halal, sehingga diberi rezeki bukanlah standar dari ibadah dan tingkat keimanan seseorang. Karena ahli maksiat pun juga sudah ada jatah rezeki baginya. Ustadz Khalid juga menyampaikan, meski semua orang sudah dipastikan mendapatkan jatah rezeki, jangan sampai hal tersebut membuat kita tidak berhati-hati dalam mencari rezeki. Dan jangan sampai rezeki yang kita dapat adalah rezeki yang haram. Karena rezeki yang haram menyebabkan kita terhalang masuk surga dan terjerumus ke jalan setan, akhirnya masuk neraka. Sekian ceramah dari saya Ustadz Cogan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewa, hari ini kita ada jadwal apa? Siapa? Ada jadwal meeting dengan PT Cica Cicinting. Oh iya, nanti telepon saya aja. Iya Pak, siap. Oke. Saya dari PT Diam-Diam Merayap akan menanyakan Pak, apakah proposal saya diterima? Mana proposalnya? Baca Pak. Siap, proposal Anda saya terima. Silakan tanda tangan. Deal ya. Deal. Pak, ini sepertinya ada masalah internal di PT kita Pak. Harus kita cross check sekarang. Ya, besok saya cek. Oh iya Pak, saya izin ke PT dulu ya Pak ya. Ya. Mari Pak. Pergi. Permisi Pak. Yo, telat. Saya anak baru Pak. Telat. Push up. Loh, kok gitu Pak, semenjak kapan ada peraturan seperti ini? Sejak saya jadi manajer, wes udah push up saya 10. Astagfirullah Pak, kok gitu sih? Wah! Hei, kamu kenapa kamu? Capek Pak. Kabut. Siapa gue? Ya. Ayo kita main PS. Astaga, Bu. San. Ayo, PS-an dah aku kene. Ayo, sabu. Ini. Ya. Aku tak gua harap aku. Maksud saya pakai buku. Aku gua harap aku. Buku saya sejak saya kelas 1 SD. Iya, oke deh. Yo. Kamu gua harap. Putar. Nah. Yuk, setting.
Aduh, ini pertahanannya angel nih. Yongko ya? Enggak. This is the visitors' team for today. N'Golo Kante starts alongside Fabinho in central. Angel ini lawan gue. Yo, jelas soalnya pemain mana dok? Pemain tahun kelahirannya Pak Sub. Well, a very warm welcome to all joining us at Anfield. My name's Guy Mowbray. I'm joined by Sue Smith in the commentary position, and every reason to believe we're in for an entertaining match here. It's Liverpool, and they face Al Ittihad. Yeah, cheers, Guy. Well, it's so loud in here, isn't it? The fans are really up for this one, and I'm sure the managers will be reminding them, remember what you need to focus on and block out all of that noise. This is the Liverpool starting lineup. Alisson is in goal. Andy Robertson plays with Trent Alexander. Curtis Jones. Ya Allah, nice dong. That's really nicely. Oke, masih berkembang. Nicely. It's been delivered. Oke, kelas lagi gitu dia. Another corner. It's saved. Magnificent from the keeper. That is a great save. It's so close to him. His reactions are quick, and that's really good goalkeeping. Over it comes. Away from danger it goes. Can someone attack this? And the play breaks down. Oh, saya sebenarnya sudah lu. Banten enam lah. Harus golek ibuku aku. Lelah, ngusik-ngusik. Rasa urus ibu om itu. Here it comes. It's only halfway clear. Ya Allah. Bahaya, It was bahaya. looking good, but not all the way through. Tidy in possession. Having a try. Tuh, kiper ngono sih. By the Nah, kelas goalkeeper. dunia ya kan. Oh, iya. Alisane kelas akhirat Pak Sub. Ada di laman. Ya. Ya, wah. Beli ngono piring kok. Down. Away it goes. Angel. Thiago. Curtis Jones. Aduh, bahaya. Ayo, bahaya, ayo, bahaya. gol. Bahaya. Pak Sub piye Pak Sub? Liverpool Pak Sub. Liverpool. Angel tenan. And they're so dangerous in these transitions. The speed of the counter. Ampun. And as soon as he's through one the goalkeeper, he just goes for power and smashes it in the net. It's a quality finish. Neng dong. Loh, Now, this has to be. Wes bahaya iki. bahaya. Detik kowe. Aku Igor Coronado. Trying to spark the attack further. ya Allah. Ya offside lebih dah. Kowe. It just needs to hold on to it a little longer. Give him time to get back on side. Robertson. Mohamed Salah. Nice vision in that pass. Oke, nomor baik. That has stopped any potential danger. Avoid space and he's Ya finding Allah, nomor tak lasarin maksudnya the pilih. next goal. Tapi pilih berat pilih. Now with Darwin Nunez. Nicely played through. Salah. Allah.
Forward progress continues. Good cross into the middle. Well, a promising attack, but unable to take advantage. There's a chance for them to go now. They found a way through. This has to be. And that's a decent save. He's certainly made to look that way. Liverpool have a corner. Maybe the chance to cement their lead. The corner is fired in. Wow. For the first half. Kelas. Langsung Bang nih. Langsung Bang. Oke. As the second half gets underway, it's advantage Liverpool, but this is far from over yet. That's good, strong play. Igor Coronado. Woi. Francis Bahaya. incomplete. Lah ya. Ini kalau bahaya. Liverpool come away with it. Takes it on. Igor Coronado. It's a chance for the breakaway here. That looks decent, making progress here. And that's offside. Wrong side. Ada nih offset nggak bisa? Jelas Too offset. slow playing the pass, guys. Bener offset ya kak. Kurang. Itu jelas offset itu kita. He's asked plenty of questions of the back line. It's certainly been difficult to contain. Well, it's certainly a good 4 to 5 minutes. Obviously got the goal to put them in front, but he's looked lively throughout too. Hopefully see a little bit more of that in the second half. Nunez. Perfectly anticipated, really well worked. They've got the ball again and what to do with it. Chance now for a quick transition. And nicely and in. And the keeper has done his job. Masuk pelangi main masuk. Bener masuk. Pelangi main masuk. Bener juga masuk. Kelas. Besok kelas. In the tackle, it'll be a throw. Options available in the middle. Very quick to close down. Making decent progress here. Tuh. Might have got in there, well cut out. Diaz. Now with Darwin Nunez. What a chance here! It's got to be. Another goal! And it's one that Liverpool Pak Sub, Liverpool Pak Sub. Jangan MU Pak Sub. Cupu MU itu. Jadi gue antar Milan aku coba Pak Sobe. Well, here's the replay. And just look at the way he glides past the defender. Makes it look so easy. And then he's still got to finish it. He just looks the keeper in the eye. He's able to slip it past him. It's a really nice goal. Fabinho. Oh, nice vision in that pass. And that's Lu, been ruled as enggak offside. offset tidak sana. Offset itu. Biar wasit dikit kurang ini. Thiago. Excellent reading of the game to win the ball. Gak kepencet dong. You've been
in a difficult situation. Trying his luck. Konate. Played to Sam. And then allowing play to continue. Good vision. And that's nicely won to see off the threat. Chance to cross here. Diallo. And that has stopped any potential danger. Kante. Nice pass and on their march. Goalkeeper puts himself well there. Kiperku berkelas. Wis lewat Pak Sup. Thiago. Nek jemure Pak Sup piye madu. Switched on and ready to intercept there. Betul. Fabinho. Oh, he's left his man behind. Tuh, Goalkeeper does. kiper mati piye tenan aku. Kiperku Pak Sup. Ora nek tandingane. Tidak ada tandingannya Pak Sup. Ball comes in. Black corner far too close to the keeper, who claims it without a problem. Oh, worth the shot. Kelas. Tak kei seneng. Tak kei seneng Pak Sup. Ben seneng Pak Sup. Well, here's the replay. I'm not sure the keeper's Ese going to senang want to dulu, see Pak that Sup. again. Caught in possession. It's just too Ombak, slow. ombak, ombak. He'll be gutted with conceding that. Could be dangerous. Can he finish? Ombak kan? Oh, excellent work from the keeper to deny a promising looking attack. To go now. They've done enough here. Just edging. Yeah, you could say that they just about edged it overall. It's been a really tight game, to be fair. Not much between the two sides. They'll just be hoping that they can see out the closing stages. Ombak. This has to be. Ya ora. Oh, it's still alive. Ya boleh lagi masuk maring masuk. Benzema. Good ball. Decent looking attack this. Tuh, It's offside. kok offset lagi toh? Ngantuk Pak Sup. Bayar wasit ini. Perfectly anticipated. Really well won. Tuh, kemana-mana lo itu. Nah, tuh. Alexander-Arnold. Tuh, dibilang tak lagi berkutang. Yeah, the keeper was in a good Guys, position. sebelum Probably menang would have stopped that aku. anyway, but it is a Saya tanah Thailand. Oke. Wes ayo. Ayo. Beken bebantai aku. a good effort, guys. Fabinho. Good ball in behind. Just needs composure now. Oh, kiperku. Stop. Tuh. Keeper. Ya ampun, 2-1. Positive mood. Your thoughts on their performance soon? Wes, ayo mulai. Sudah lu iki. Yo, sudah lulus, wajah. Ayo arek ngaji toh. Nah, wis bar ngaji nang sekolah aku mbek Pak Sup. Ngaji ora? Ora ya? Rasane Rasa ngaji ya. Bolos ya, bolos. Kopi enak. Yo ngopi enak. Yo. Besok neh pokok aku. Kalau hoki aku kowe. Yo. Seneng lho. Besok kamu mangan gak sih? Yo. Wis
Wis tak masih ya. Ya. Masih. Ya. Sun. Salam. Dah. Enak mana Pep. Aku nanti. Saya sebagai maling 1, saya sebagai maling 2, saya minta maaf. Saya korban sama pemilik rumah. Saya kameramen, Pak. Ya, Pak. Yang satunya ustadznya nggak datang karena sedang berhalangan. Rizky sebagai ustadz, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di hari yang sangat cerah ini saya akan memberi khutbah yang cukup singkat. Jangan mencuri. Perintah ini mengatur bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap sesama berkaitan dengan kepemilikan di dalam dunia ini. Allah tidak melarang untuk memiliki barang-barang dalam hidup, namun kita harus menyadari bahwa segala sesuatu di alam semesta ini adalah milik Allah. Kita hanyalah orang-orang yang dipercaya untuk mengelola harta benda yang diberikannya. Dan tujuan utamanya adalah untuk memuliakan Allah. Namun, dosa telah merusak natur manusia yang seharusnya memuliakan Allah dengan harta miliknya. Hati manusia sudah berubah oleh karena dosa. Mereka menjadi orang yang mementingkan diri sendiri, tidak peduli, dan hanya memuaskan keinginan hatinya sendiri. Dosa pula lah yang membuat hati manusia menjadi iri hati kepada sesamanya. Dorongan hati yang begitu kuat untuk memuaskan keinginan hati inilah yang mendorongnya untuk mencuri milik orang lain. Di mata Allah, mencuri milik orang lain adalah salah, karena Allah lah yang telah menetapkan bagian masing-masing kepada tiap orang dan mempercayakan untuk mengelolanya. Kita mungkin bukanlah seorang pencuri. Kita tidaklah mencuri hal-hal yang bersifat materi. Namun, bagaimana dengan hal waktu? Apakah kita adalah pengelola waktu yang bertanggung jawab di hadapan Allah? Apakah kita jujur dalam bekerja? Apakah kita jujur mengelola uang yang dipercayakan kepada kita? Kiranya peringatan Allah ini menyadarkan diri kita agar kita menjadi berintegritas di hadapannya. Walau singkat, pesan yang terkandung di dalamnya cukup mendalam bagi kebaikan seorang mukmin dalam meniti kehidupan. Mukmin yang baik senantiasa memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepadanya dengan karya-karya yang bermanfaat. Dia tidak mau waktunya terbuang sia-sia pada hal-hal yang dapat memberikan dampak negatif pada dirinya. Kesadaran akan adanya hari pembalasan menjadi tameng bagi orang mukmin untuk mawas diri dalam bertindak. Di antara perbuatan sia-sia yang menjadi kebiasaan kaum jahiliyah di masa dahulu adalah perjudian.
Al-Quran menggambarkan judi sebagai perbuatan setan yang tidak patut diikuti. Itu berarti orang yang kerap berjudi telah masuk dalam lingkaran setan yang sangat berbahaya. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal arhamu rijsum min amali syaitani fajtanibu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya minuman khamr atau arak yang memabukkan, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Quran Surat Al-Maidah ayat 90. Judi online menjadi fenomena meresahkan di era perkembangan teknologi saat ini. Waktu dan uang terbuang sia-sia dalam aktivitas yang dapat mengundang murka Allah ini. Berjudi tanpa kenal waktu hingga melupakan kewajiban terhadap diri sendiri dan keluarga. Sangat disayangkan bila kaum muslimin terjerumus ke dalam perbuatan nista ini. Apalagi kaum muda sebagai generasi penerus bangsa. Apa jadinya bangsa ini ke depan jika mereka yang masih belia justru menghabiskan waktu dengan judi yang menjadi salah satu faktor penghambat produktivitas. Bila memang dia akan terus memainkan dengan target mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Bila kalah, dia mencoba untuk meraih kemenangan. Padahal kemenangan yang diperoleh hanyalah trik kotor para bandar sebagai stimulus untuk menarik minat penjudi. Dalam banyak ayat di Al-Quran, Allah seringkali menceritakan tentang dahsyatnya peristiwa hari kiamat. Dalam surat At-Tur misalnya, Allah menyatakan, Yauma tamurus sama maura wa tasirul jibalu sayra. Pada hari ketika langit benar-benar terguncang dan gunung benar-benar berjalan. Quran Surat At-Tur ayat 9-10. Di ayat ini Allah menegaskan bahwa peristiwa kiamat itu amat sangat dahsyat dengan indikasi langit yang berguncang dan gunung yang berjalan. Di surah yang lain, dalam surat Al-Infitor ayat 1-5, Allah menginformasikan bahwa peristiwa kiamat adalah peristiwa yang amat sangat mencekam, di mana langit terbelah dan benda-benda langit berjatuhan. Lalu peristiwa di darat ditandai dengan air yang meluap, serta manusia dibangkitkan dari kuburnya. Tapi yang lebih menegangkan lagi, karena pada hari inilah manusia diminta bertanggungjawaban amal perbuatannya selama di dunia. Masya Allah. Sangat mengerikan sekali, bukan? Iya, Mas. Tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan Ya dan Allah. dilalaikannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lanjutan ayat di dalam surat At-Tur di atas kemudian menjelaskan nasib orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Fawailun yauma idil mukatsibina alladzina hum fi khawdi yal'abun. Maka kecelakaan yang besarlah di hari itu bagi orang-orang yang mendustakan, yaitu orang-orang yang bermain-main dalam kebatilan. Quran Surat At-Tur ayat 11-12. Bagi orang-orang yang mendustakan hari kiamat akan menjadi hari malapetaka bagi mereka. Pada ayat selanjutnya Allah mensifati al-mukadzibin dengan pernyataan yaitu orang-orang yang bermain-main dalam kebatilan. Allah menegaskan bahwa al-mukadzibin adalah orang-orang yang suka dan gemar bermain-main dalam kebatilan. Akibat dari gemar bermain-main dalam kebatilan, maka mereka kemudian menjadi kecanduan dan terus terjebak dalam permainan untuk mendustakan kebenaran yang datang kepada mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
kata candu dalam kebatilan dahulu erat dengan aktivitas seperti perjudian dan khamr, yaitu mabuk-mabukan. Ya Allah. Orang yang terlibat dalam perjudian ketika merasakan kemenangan akan merasakan panggilan untuk kembali mengulangi aktivitas judinya. Kalaupun ia mengalami kekalahan, maka akan muncul rasa penasarannya untuk kembali berjudi guna mendapatkan kemenangan yang pernah ia rasakan. Begitu juga dengan khamr atau mabuk-mabukan. Pada tingkat drug abuse, konsumsi narkoba misalnya, maka para pengguna obat-obatan terlarang akan mengulangi konsumsi barang terlarang ini karena sudah mendapatkan efek fly yang membuat mereka terbang melupakan himpitan di dunia. Ambadagam. Ambasin. Sekali menggunakannya, maka hari-hari berikutnya mereka akan kembali melakukan perbuatan batil ini. Inilah yang dinamakan candu, yaitu mengulang-ulang sebuah aktivitas. Dalam hal ini, candu kebatilan. Hari-hari ini, candu bermain-main dalam kebatilan yang membuat manusia mendustakan kebenaran yang datang kepada mereka. Juga ditawarkan oleh racun media sosial yang terpapar di layar-layar gadget. Perempuan, tua dan muda ataupun laki, serta hampir seluruh lapisan masyarakat. Aktivitas scrolling dengan menggeser layar dari atas ke bawah untuk membaca status, menyaksikan gambar, hingga menonton video membuat manusia modern ini menjadi get addicted atau kecanduan gadget, hingga terpapar dengan aktivitas scroll tanpa batas atau infinite scroll. Sajian media sosial dengan pola atau pattern algoritma yang menyesuaikan tingkah laku behavior para penggunanya atau user membuat user tersebut menjadi candu untuk melihat satu video ke video berikutnya hingga habis waktunya dari pagi hingga sore, dari sore hingga malam, yang membuat ia lalai akan kewajibannya kepada Allah. Pada saat-saat tertentu, manusia mungkin menyadari bahwa apa yang ia lakukan keliru. Tapi karena candu dengan konten-konten yang disajikan di media sosial tersebut, maka ia mendustakan peringatan-peringatan yang telah disampaikan kepada dirinya. Ia menafikan kebenaran-kebenaran yang telah ia pahami karena terjebak dengan sajian konten media sosial yang membuatnya terjerumus dalam permainan kebatilan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Parahnya perilaku al-mukadzibin hingga diganjar oleh Allah dengan kecelakaan di hari kiamat. Bukan hanya karena mereka mendustakan kebenaran ketika kebenaran telah datang kepadanya, tetapi mereka juga mengampanyekan kebatilan untuk menentang kebenaran. Maka fenomena maraknya lapak perjudian dari zaman tradisional hingga zaman digital hari ini, di mana ramai terdapat judi online, merupakan kampanye negatif dari al-mukadzibin untuk mendustakan kebenaran konsep rezeki yang telah diatur oleh Allah karena candu mereka dalam permainan kebatilan, yaitu judi. Pun juga dengan scroll tanpa batas yang ditawarkan dengan menyebarkan konten-konten negatif yang membius manusia untuk senantiasa melek di hadapan gadget mereka. Ya Allah. Dan mengabaikan hak mata dan lisan untuk melek terhadap kebenaran yang dihadirkan melalui wahyu Allah berupa ayat-ayat Al-Quran. Masya Allah. Dalam lingkup yang lebih luas lagi, al-mukadzibin asyik dalam candu bermain kebatilan berupa perbuatan riba. Belum selesai kredit kendaraan dengan transaksi kredit, kembali melakukan aktivitas riba dengan membeli barang elektronik dan juga melakukan transaksi riba dalam pemenuhan kebutuhan rumah hunian. Ambadagam. Permainan kebatilan berupa riba ini dilakukan dengan mendustakan ancaman Allah terhadap pelaku riba. Bahkan al-mukadzibin dalam hal ini mengampanyekan kepada banyak orang di lingkarannya, kalau mau punya kendaraan dan rumah layak huni, maka riba menjadi solusi yang tidak bisa ditawar lagi. Setan.
Allah Ta'ala lalu menegaskan dalam lanjutan ayat dalam surat At-Tur ini. Yauma yad'una ila nari jahannam da'atihin narul lati kuntum biha tukadzibun. Pada hari mereka didorong ke neraka jahanam dengan sekuat-kuatnya. Dikatakan kepada mereka, inilah neraka yang dahulu kamu selalu mendustakannya. Quran surat At-Tur ayat 13 sampai 14. Kepada al-mukadzibin ini, Allah lalu melemparkan mereka ke dalam api neraka sebagai balasan kedustaan yang mereka lakukan dengan terjebak dalam candu kebatilan dan mengabaikan janji dan ancaman Allah berupa siksa api neraka. Masya Allah. Allah bahkan seakan-akan memojokkan al-mukadzibin dengan firman-Nya, hadhihin narul lati kuntum biha tukadzibuna afasihrun hadza an antum la tubsirun. Dikatakan kepada mereka, inilah neraka yang dahulu kamu selalu mendustakannya. Maka apakah ini sihir ataukah kamu tidak melihat? Quran surat At-Tur ayat 14 sampai 15. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menutup khutbah di hari yang mulia ini, ayat 17 pada surat At-Tur menjadi pengingat pada surat At-Tur agar kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Innal muttaqina fi jannati wa na'im. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam surga dan kenikmatan. Quran surat At-Tur ayat 17. Takwa yang berasal dari kata waqo, yaki, wikoyatan berarti menjaga. Maka hanya orang-orang yang bertakwa yang mampu menjaga dirinya dari candu permainan kebatilan. Hanya takwa yang mampu memproteksi manusia dari belenggu kedustaan. Sehingga jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, sudah sepatutnya bagi kita untuk senantiasa memperkuat derajat ketakwaan di hadapan Allah Ta'ala, agar kita menjadi orang-orang yang memiliki imunitas kuat terhadap godaan candu kebatilan. Barakallahu walakum fil Qur'anil azim wa na'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah walakum wa lisairil muslimin min kulli dzambin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, duit kontak yo. Tak bisa lah. Selamat datang, Pak. Ya. Silakan masuk. Oke. Woi, Mas Faiz, mau cuti? Iya. Oh ya. Oh, masuk. Ini tempat cuti kelas biasa ya. Oke, Mas. Nggak main. Masuk. Sini ada cuti kelas kakak. Bersama saya langsung. Sini ada asisten saya. Ayo. Kamu mau cuti berapa? Sini. Duduk. 2.000. Ya. Oke, 5.000. Siap. Ini gampang. Kita pakai main tepok-tepok saja ya. Ya. Kamu ini nanti kita tepok gini. Yang balik nanti yang menang. Oke. Oke. Ayo. 1, 2. Turunkan aku ya Allah. Nah, selamat ya. Oke, berjalan. Ya. Oke, silakan. Udah. Wes, duitku akeh untuk duit aku. Barang. Ayo, jajan. Alah, warungnya tutup. Tuku nggak kasih noy. Selamat datang, Mbak. Ya, silakan masuk.
Tumbas Mas, tumbas. Ini tumbas apa Mas? Tumbas. Iki karo iki es. Nggih. Saya tak Delek susuk ya? yo nek. Duitnya sampean kira to? Duit lu 2000 Mas. Iki tak susuk iki sik. Es ora enak Mas. Yes. Coba Mas. Sore. Nggih. Jajan kok ilang colong ngene iki. Kok di main wong ndi yo kira-kira? Tak sangat main dese. Wol bento. Wong cukup susuk barange ra dicek. Enak to. Nyolong aku. Lumayan iki. Seger. Apa itu mencuri? Mencuri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti mengambil barang milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah. Biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Secara lugah bahasa Arab, mencuri disebut dengan as-sariqah yang berarti mengambil sesuatu dengan diam-diam. Secara istilah syari, as-sariqah adalah orang yang berakal balik mengambil sesuatu dengan kadar nisab tertentu atau punya nilai tertentu, masih milik orang lain, tidak syubhat di dalamnya dan mengambilnya secara diam-diam. Demikian disebutkan dalam Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, disebut as-sariqah jika memenuhi 4 rukun. Ada pencuri, ada orang yang dicuri barangnya, ada harta yang dicuri, mengambilnya diam-diam. Tentang hukuman bagi yang mencuri disebutkan dalam surat Al-Maidah pada ayat 38 dan 39. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, ia berkata, sesungguhnya ada orang wanita mencuri di masa Rasulullah SAW. Lantas wanita itu dihadapkan pada orang-orang yang dicuri barangnya. Lantas mereka yang barangnya dicuri berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, ini ada wanita yang telah mencuri. Keluarganya pun berkata, biar kami yang menebusnya. Rasulullah SAW pun mengatakan, potonglah tangannya. Keluarganya berkata, biar kami tebus dengan 500 dinar, sekitar 1 miliar rupiah, pen. Rasulullah SAW tetap mengatakan, potonglah tangannya. Lantas tangannya sebelah kanan dipotong lantaran mencuri. Wanita tersebut kemudian mengatakan, apakah taubatku masih tetap diterima, wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, iya. Engkau pada hari ini telah terhapus kesalahan-kesalahanmu, sebagaimana keadaan saat engkau dilahirkan oleh ibumu. Maka turunlah firman Allah dalam surat Al-Maidah, maka barang siapa bertaubat di antara pencuri-pencuri itu sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki dirinya, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun bagi penyayang. Terima kasih.